Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafiq Ma'ruf, NPM 20090200005. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang COVID. Langsung saja saya mulai, yaitu pertama, latar belakang COVID. COVID pertama kali diperkenalkan pada tahun 1996 oleh ISACA. ISACA sendiri adalah sebuah organisasi nirlaba global yang fokus pada pengembangan dan penerapan praktik terbaik dalam pengelolaan dan pengendalian sistem informasi. Nah, COVID dikembangkan sebagai respon terhadap kebutuhan organisasi untuk memiliki suatu kerangka kerja yang memungkinkan mereka mengelola resiko dan memastikan bahwa teknologi informasi mendukung tujuan bisnis dengan efektif. Nah, COVID dirancang untuk berintegrasi dengan berbagai standar dan framework lainnya, seperti ITIL dan ISO. Untuk mencapai sinergi dalam pengelolaan TI, salah satu evolusi COVID adalah penekanannya pada memberikan nilai bisnis. Dengan memberikan panduan tentang bagaimana TI dapat menyumbangkan nilai bagi organisasi, COVID membantu menjembatani kesenjangan antara bisnis dan TI. Kemudian manfaat COVID, yaitu COVID dapat membantu perusahaan membangun tata kelola IT yang efektif dan fokus pada pengambilan keputusan strategis, peningkatan efisiensi operasional, dan pengelolaan risiko yang terkendali. Dengan menerapkan COVID, perusahaan dapat meningkatkan kualitas layanan TI yang mereka berikan kepada pengguna internal dan eksternal. Nah, COVID membantu perusahaan untuk mencapai kepatuhan dengan peraturan dan standar yang relevan, seperti GDPR, ISO, dan lain sebagainya. Nah, dengan memahami dan menerapkan kontrol yang tepat sesuai dengan persyaratan COVID, perusahaan dapat secara efektif mengelola risiko terkait IT yang lebih efektif dan mengidentifikasi potensi risiko baru yang muncul. Selain itu, COVID mendorong perusahaan untuk membangun kapabilitas tata kelola yang adaptif, memungkinkan mereka untuk lebih cepat menanggapi dan beradaptasi dengan perubahan teknologi dan lingkungan bisnis yang dinamis. Dengan demikian, mereka dapat membantu perusahaan meningkatkan efisiensi operasional secara keseluruhan. Nah, kemudian manfaat COVID sendiri yaitu dapat meningkatkan pendekatan atau program audit. Kemudian mendukung audit kerja dengan arahan audit secara rinci. Lalu memberikan petunjuk untuk IT governance. Sebagai penilaian benchmark untuk kendalian IS/IT dan meningkatkan kontrol IS/IT. Di dalam COVID terdapat beberapa komponen, yaitu sebagai berikut. Domain COVID dapat menyediakan panduan terkait dengan tata kelola dan pengawasan strategis serta taktis IT di tingkat manajemen dan dewan pengawas. Kemudian ada domain manajemen, yaitu menyediakan panduan operasional terkait dengan perencanaan, membangun, menjalankan, dan memantau aktivitas IT sehari-hari. Kemudian komponen kedua yaitu proses pengelolaan IT. Nah, COVID memiliki 40 proses yang terorganisir dengan 5 domain, yaitu Alliance, Plan, dan Organize, yaitu meliputi perencanaan dan organisasi strategis IT. Kemudian ada Build, Acquire, dan Implement, yaitu berkaitan dengan pembangunan dan implementasi solusi TI. Kemudian ada Deliver, Service, and Support, yaitu fokus pada penyediaan layanan IT. Kemudian ada Monitor, Evaluate, dan Assist, yaitu terkait dengan pemantauan, evaluasi, dan peningkatan kinerja TI. Kemudian ada Governance and Management Objective, yaitu memiliki tujuan-tujuan tinggi yang mencakup aspek-aspek tata kelola TI. Kemudian ada komponen kriteria kontrol dan kinerja. Kriteria kontrol, yaitu menyajikan tujuan-tujuan kontrol yang dapat membantu organisasi untuk mencapai kinerja yang diinginkan di setiap proses TI.
Kemudian ada kriteria kinerja, yaitu menetapkan kriteria kinerja yang mengukur keberhasilan proses TI dalam mencapai tujuan dan kontrol yang telah ditetapkan. Kemudian ada panduan penerapan, yaitu di mana COVID menyediakan panduan penerapan yang membantu organisasi mengadopsi, mengimplementasi, dan mengukur efektivitas tata kelola TI berdasarkan konteks organisasi, risiko, dan kebutuhan uniknya. Panduan ini mencakup rekomendasi praktis dan penjelasan mendalam tentang bagaimana menerapkan COVID dalam situasi web. Nah, sekian materi dari yang saya presentasikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.